Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku di masa PPKM darurat ini? Sehat bukan? Semoga dengan senantiasa kita bersyukur, menjadikan lantaran keberkahan Allah, nikmat-nikmat Allah ditambah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini Pak Jenal akan menyampaikan materi tentang sholat rawatib. Sholat rawatib itu ialah sholat sunat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu yang kita laksanakan di setiap harinya. Sholat rawatib dikerjakan sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu. Tentunya kalian semua telah terbiasa atau telah sering melihat orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, kakak kalian, ayah ibu kalian melaksanakan sholat sunat sebelum mereka melaksanakan sholat fardu. Sholat sunat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut sholat sunat rawatib qobliyah. Kemudian sholat rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu namanya sholat sunat rawatib ba'diyah. Jadi ada dua. Kemudian sholat sunat rawatib itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni sholat sunat rawatib mu'akkad dan sholat sunat rawatib ghairu mu'akkad. Rasulullah bersabda, "Habitu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dzuhri wa rakaataini ba'da dzuhri wa rakaataini ba'da maghribi wa rakaataini ba'da isya'i wa rakaataini qabla ghadati." Nah, apakah yang disebut sholat sunat rawatib mu'akkad itu? Ialah sholat sunat yang dikuatkan atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena beliau selalu mengerjakannya. Ada 10 rakaat sholat sunat mu'akkad. Apa saja itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kemudian sholat sunat ghairu mu'akkad. Apakah sholat sunat rawatib ghairu mu'akkad itu? Sholat sunat rawatib ghairu mu'akkad adalah sholat sunat yang tidak dikuatkan, sebab Rasulullah tidak selalu mengerjakannya. Tapi jangan kita tinggalkan, karena sholat sunat selalu mendapatkan pahala jika kita istiqomah untuk mengerjakannya. Terus kemudian berapa jumlah rakaat sholat sunat rawatib ghairu mu'akkad itu, Pak Jenal? Jumlah bilangan rakaat sholat sunat ghairu mu'akkad itu ada 12. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yaitu dikerjakan sesudah sholat sunat rawatib yang mu'akkad, jadi ada 4 rakaat. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, dikerjakan sesudah 2 rakaat sholat sunat rawatib yang mu'akkad, jadi ada 4 rakaat
qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah. Yang 2 itu muakkad, yang 2 berikutnya itu ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Berikut rangkumannya. Kemudian bagaimanakah niat sholat sunat rawatib itu Kak Zainal? Niat sholat sunat rawatib disesuaikan dengan dimana kita sholat, sesudahnya atau sebelumnya, sehingga kita tidak akan kesulitan ketika kita sudah tahu sholat sunat rawatib apa yang akan kita kerjakan. Kita mulai dari niat sholat sunat qobliyah subuh, yakni usolli sunatas subhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat sunat rawatib ba'diyah atau sesudah sholat fardu. Contohnya sesudah sholat zuhur, usolli sunatat duhri rok'ataini sunatal lillahi ta'ala. Kemudian disusul niat sholat sunat rawatib ba'diyah maghrib, yakni usolli sunatal maghribi rok'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Ini adalah niat sholat sunat rawatib ba'diyah atau 2 rakaat sesudah maghrib. Lantas bagaimana cara kita melaksanakan sholat sunat rawatib? Niat sholat sunat rawatib itu dilaksanakan atau dikerjakan menurut macam sholat sunnahnya. Kemudian tidak diawali dengan azan atau iqomah. Lebih baik sholat sunat rawatib ini dikerjakan munfarid atau sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Kemudian bacaannya tidak dinyaringkan atau dikeraskan. Lalu tiap 2 rakaat 1 salam. Lalu diusahakan atau diutamakan melaksanakan sholat sunat rawatib ini tempatnya sedikit bergeser, bisa ke samping, bisa ke belakang, dengan tujuan tempatnya nanti itu menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya kita telah melaksanakan sholat sunat rawatib. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, tentunya di masa pandemi ini tidak menyurutkan kita untuk melaksanakan sholat sunat rawatib, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hikmah dan keutamaan sholat sunat rawatib adalah terhindar dari siksa api neraka. Siapa yang kepingin merasakan api neraka? Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Karena sangat pedih siksanya. Kemudian yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Allah sehingga hati kita menjadi tenang, jadi tetap terjaga dalam syukur kita. Kemudian jika dilaksanakan di rumah dapat memberikan keberkahan bagi penghuni rumah dan sekitarnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagai latihan silahkan kalian semua mencermati soal yang telah Pak Zainal
persiapkan. Kemudian nanti bisa dijawab sesuai dengan materi yang telah kita bahas bersama. Yang terakhir, jangan lupa tetap taati protokol kesehatan, selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, jaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan kurangi mobilitas tidak perlu. Semoga materi ini bermanfaat dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.